pohon-pohon lama itu sudah mulai kurang produksi Pak gitu. Jadi perlu rehab, perlu peremajaan gitu Pak. Kalau di lingkungan itu paling kesetaraan gender, apalagi yang banyak di lingkungan banyak laki-laki. Jadi kita harus melakukan pembuktian diri nih bahwa kita juga sebagai perempuan bisa nih. Di tanah Parahyangan, hamparan hijau yang indah dan pegunungan dan megah seolah menjadi penjaga abadi sebuah rahasia. Di balik selimut kabut ini tersimpan semangat para petani yang merawat perkebunan kopi unggulan Jawa Barat. Ciri khas kopi Jawa Barat, menurut saya, kalau membanding kopi dari daerah lain di Indonesia, itu yang pertama, kopi di sini ditanam di perhutani ya. Jadi itu di dalam hutan, kehutanan sosial, dan kopinya punya naungan banyak. Tapi naungan sendiri dia memberi kompos ya, alam kepada kopinya juga. Dan dia juga atur keasaman tanah. Jadi kalau kita lihat di sini banyak ada pinus, memang bikin tanah agak asam sedikit ya. Jadi mungkin struktur tanah pengaruh rasa kopinya, dan keasaman tanah juga pasti ya. Jadi kita lihat mungkin acidity-nya di Jawa Barat kadang sedikit lebih tinggi dari daerah lainnya. Berdasarkan data BPS, total produksi kopi dari 53.136 hektar kebun rakyat di Jawa Barat pada tahun 2023 adalah 22.601 ton biji kering. Namun, 3.737 hektar diantaranya telah rusak. Budidaya bibit kopi unggulan menjadi salah satu strategi untuk membangun ketahanan ekonomi keluarga petani kopi. Yusuf Supriyatna, Ketua Kelompok Petani Kopi Linggasari Sumedang, Jawa Barat, adalah salah satu penerima donasi 48.000 bibit kopi unggulan. Bibit itu ia kembangkan dan dibagikan ke petani di lingkungannya. Betul, ada donasi benih dari Sukapina, mungkin Sukapina dari pengajuan Starbucks juga, gitu, Pak. Sekitar 48.000 Pak, 48.000 bibit gitu. Sangat membantu Pak, sangat membantu petani untuk sebagian peremajaan, penyulaman, ada juga yang tanam baru gitu Pak. Mudah-mudahan harapan si petani lebih produksi lagi gitu, lebih bagus lagi untuk produksinya gitu Pak. Ya alhamdulillah gratis juga. Saya menanam kopi dari 2013. Setelah 2024, alhamdulillah saya mendapat bantuan bibit kopi dari Sukapina sama Starbucks. Ya jumlahnya 500 pohon. Ya setelah ada bantuan dari Sukapina sama Starbucks, alhamdulillah bisa penyulaman lagi buat pohon yang udah rusak. Tapi masih ada aja satu persatu yang mulai gugur lagi gitu. Tiap bulan itu ada yang gugur gitu, yang disulam. Bibit unggul berkolaborasi dengan kecakapan perempuan di industri kopi. Menurut Organisasi Kopi Internasional, setidaknya 70% tenaga kerja industri kopi adalah perempuan, dan 20 hingga 30% kebun kopi juga dikelola oleh perempuan. Susanti, petani kopi di Kecamatan Cisurupan, Kabupaten Garut, memilih menjadi petani kopi sekaligus pemilik kedai kopi yang ia rintis bersama suaminya. Mereka menyajikan kopi dari biji yang dipetik langsung dari kebunnya maupun dari kebun petani di kelompoknya. Awal mulanya saya terjun ke dunia kopi itu tahun 2014.
yang aktifnya itu karena bantu suami, dia membuat kelompok kopi, jadi saya ikut bantuin di dalamnya, ikut bantu mengurus kelompok. Kayak bikin-bikin proposal kayak gitu buat ke dinas. Kan kita sebelum nanam itu kan harus cari bibit, saya juga bantuin cari bibit. Disebutnya itu kongkoa kopi kalau dulu. Jadi dulu tuh belum ada pembibitan, sebelum kita disentuh oleh dinas tuh belum ada bantuan pembibitan. Jadi kita nyari-nyari sendiri kongkoa kopi itu buat ditanam. Ketika saya ada kegiatan keluar kota, misalkan ada dari dinas, dari BI, dan dari lembaga lain, kan otomatis yang ngelola di tempat itu istri yang ngelolanya. Nah, mau tidak mau istri harus mau untuk mengerjakan itu, harus bisa gitu. Terus termasuk untuk tadi ada pihak perempuan yang terlibat, yang kerja. Nah, yang koordinir, yang lebih sehati kan, lebih sefrekuensi kan ibu. Perempuan sangat diandalkan dalam industri kopi. Namun, ada sederet tantangan yang menghadang. Kalau susahnya itu sebagai petani kopi khususnya ya, dari harga kan nggak menentu ya. Kalau kopi itu kadang yang beli pengen segini, tapi kan kita cherry harga misalnya 15.000. Kita kan dari 1 kilo cherry itu hanya menghasilkan, kalau diolah jadi serbuk itu paling 1 ons. Jadi kan kalau dihitung dari sini, yang beli kadang pengen harga murah. Kita kan harus menghitung juga biaya produksi gitu. Paling kalau untuk rumah tangga saya paling harus menyeimbangkan waktu lah, antara saya mengurus rumah tangga, mengurus anak-anak, dan juga mengurus lahan kopi itu sendiri gitu. Perempuan juga punya keterbatasan untuk berpartisipasi dalam pelatihan atau mengakses dukungan lain. Keterbatasan ini dicoba diatasi Starbucks Foundation dan Mercy Corps Indonesia lewat program Bentani Brewing Change Women's Empowerment in Coffee Origin Communities in Indonesia. Tetapi kita tahu bahwa perempuan seringkali masih tertinggal, sehingga program kolaborasi Starbucks Foundation dan Mercy Corps bertujuan untuk memberdayakan perempuan petani kopi dan keluarganya, termasuk anak muda perempuan yang ada di sentra produksi kopi. Program ini sudah dilaksanakan di Indonesia sejak tahun 2021, di Jawa Barat dan juga di Sumatera Utara. Beberapa edukasi yang dibagikan di program ini adalah mewujudkan hidup sehat, akses air bersih, sanitasi, dan mencegah stunting. Selain itu juga ada edukasi literasi keuangan, digital marketing, sampai dukungan pengembangan bisnis kopi maupun usaha lainnya. Kita mengolah sendiri, yang tadinya kita numpang ke orang, jadi kita bisa mengolah kopi, si cherry kopi itu sendiri. Mulai dari penggilingan, pencucian, sampai kita jemur, sampai kita olah, hingga menjadi serbuk kopi. Yang lokal kita jual ke kafe-kafe di Garut, terus kita ada juga ke Jakarta, ke Jogja juga kita ada, terus yang ekspor kita pernah ke Singapura sama ke Inggris. Setelah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh Bentani, Yayasan Mercy Corps dan Starbucks, itu penghasilan saya meningkat karena seiring dengan wawasan saya yang bertambah mengenai literasi keuangan dan juga pemasaran produk, jadi meningkat 3 juta sampai 4 juta per bulan. Di Kabupaten Bandung, pemberdayaan perempuan tidak hanya di industri kopi, namun juga produk lainnya untuk berwirausaha. Haifa Yuni Rahayu, keluarga petani kopi yang ikut Bentani Brewing Change di Pangalengan, memilih berwirausaha di bidang makanan. Banyak berubahnya. Contohnya dalam pengembangan bisnis sama pengaturan keuangan. Yang awalnya saya tuh suka rumit membedakan antara keuangan modal, terus keuntungan sama keuangan pribadi saya sendiri. Tapi setelah mengikuti pembelajaran ini, saya cukup lebih baik karena saya bisa membedakan antara uang modal, uang pendapatan, sama uang pribadi saya. Apalagi sekarang kan di sini diajarkan bagaimana cara menghitung HPP produk. Jadi produk saya bisa lebih berkembang. Terus dalam pengembangan bisnis juga saya diajarkan bagaimana promosian produk,
dari mulai penjualan offline hingga online. We know that when we invest in a woman, there are ripple effects and favorable outcomes for her family and the larger community. Starbucks Farmer Promise, to ensure a more sustainable future of coffee for all, is a decades-long commitment that we've made to coffee origin communities. Starbucks' future is directly linked to the livelihood of farmers, their families, and their communities. So we take seriously our responsibility to care for the people who are a part of the coffee journey. Petani kopi di Tanah Sunda ini membuktikan bahwa budidaya bibit kopi unggulan hingga pemberdayaan perempuan mengkokohkan pondasi industri kopi sekaligus mensejahterakan para petani.